Kalian pernah dengar film dokumenter yang baru mau ditonton tapi itu udah dilarang di mana-mana? Kalau belum, mari kita berkenalan dengan Pesta Babi. Karya terbaru dari Dandi Dwi Laksono ini memicu gelombang represi yang luar biasa. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, karya Dandi Laksono dan juga Sipindil, ini tuh nggak hanya soal aktivisme lingkungan ataupun hak asasi manusia saja. Ini itu merupakan sebuah film tentang aliran modal raksasa, monopoli lahan, dan gimana uang pajak kita digunakan untuk mendanai militer untuk mengawal aset pribadi oligarki. Tapi anehnya, mega proyek perampasan lahan terbesar di dunia ini nyaris tidak pernah mampir ke FYP kita atau mungkin media sosial dari kalian. Berita tentang ratusan ribu pengungsi kalah dengan gosip selebriti ibu kota. Selamat datang di Project 100 Juta. Jadi kali ini kita akan membedah tentang kontroversi terkait film Pesta Babi. Kita akan bongkar ilusi ekonomi yang bernama ketahanan pangan sangat merugikan bagi media mainstream dan bagaimana negara menggunakan militer untuk mengawal model bisnis baru yang disebut kapitalisme terpimpin. Mari kita mulai dari satu fakta ekonomi. Di Papua Selatan itu sekarang terjadi proyek strategis nasional berupa pembukaan hutan yang dimana itu hingga lebih dari 2 juta hektar, dan itu merupakan salah satu konversi salah satu lahan terbesar di dunia ini. Sementara itu di belahan lain Papua, krisis kemanusiaan itu tak kalah berat sedang berlangsung. Dewan Garuda Papua itu mencatat lebih dari 103.000 jiwa itu mengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB. Terutama itu terjadi di wilayah pegunungan seperti Duga, Intan Jaya, dan juga Puncak. Dua krisis ini, satu ekonomi ekologis dan satunya militer. Dan ini itu terjadi bersamaan di tanah yang sama. Dengan ribuan unit alat berat yang diklaim itu dikerahkan menurut data dari film. Tapi mengapa 3 peristiwa kolosal ini tidak pernah menjadi headline nasional? Kalian pasti bingung juga kan? Kenapa kok bisa gitu? Kita mengutip wawancara dari Dandi Laksono di Bocor Alus Politik. Kalian tahu itu acaranya? Jawabannya tuh simple, itu tuh karena murni hitung-hitungan ekonomi dari medianya aja. Kenapa kok bisa begitu? Ya kalian tahu meliput Papua itu sangat mahal. Kalian pergi aja, kalian itu tiket pesawat aja itu bisa sampai belasan juta rupiah. Dan juga resiko politiknya itu tinggi, pembacanya itu juga dianggap sedikit, serta tidak ada perusahaan yang mau pasang iklan di berita konflik. Jadi hitungannya itu tidak ada insentif ekonomi bagi media mainstream yang mau meliput ke sana. Jadi narasi tentang Papua itu bisa dimonopoli oleh negara by design. Bayangkan bisa dibuat seperti itu. Untuk melawan kebuntuan inilah tim Pesta Babi itu menggunakan model koperasi. Mereka itu bergotong royong secara logistik, tidak dibayar secara profesional. Hal ini menepis tuduhan para pejabat bahwa film ini tuh katanya didanai oleh asing atau bisa dikenal ya dari George Soros. Tapi kita nggak ada yang tahu ya itu gimana untuk di belakangnya. Hanya tim mereka aja yang tahu dan kita ya hanya bisa nikmatin aja. Narasi ekonomi yang diulang-ulang oleh negara untuk melegitimasi pembabatan hutan Merauke ini itu untuk apa? Yaitu untuk ketahanan pangan. Bahkan mengutip artikel dari Liputan 6, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat itu secara diplomatis berdalih bahwa merusak lingkungan adalah sebuah trade-off atau harga yang harus dibayar demi kedaulatan pangan agar kita tidak bergantung pada impor. Tapi film ini tuh menguliti kebohongan narasi tersebut. Faktanya, hutan perawan itu tidak ditebang untuk memberi makan rakyat. Hutan itu dikonversi menjadi tanaman industri energi berupa bioetanol dari tebu, biodiesel dari kelapa sawit, dan mereka itu menghabisi paru-paru terakhir dunia di Papua. Memikirkan suku Melin, Yi, Awiyu, dan juga Muyu. Bukan untuk kedaulatan pangan, melainkan untuk menggantikan bahan bakar fosil bagi jutaan kendaraan mobil pribadi di perkotaan. Jadi secara hitung-hitungan ekonomi ini tuh merupakan kebijakan yang cacat. Negara itu menghancurkan masa depan ekologi hanya demi mensuplai energi kendaraan pribadi. Sementara sistem transformasi publik kita, kalian tahu, dibiarkan hancur dan juga ya kalian tahu di jalanan tetap aja macet kayak gitu. Ini tuh bukan transisi energi hijau yang ramah lingkungan. Ini tuh eksploitasi alam yang berkedok nasionalisme energi. Wow.
Untuk meluluskan proyek bisnis yang cacat nalar ini, negara itu membutuhkan pengawalan senjata. Wow. Dalam operasi militer normal, militer itu dikerahkan murni untuk menjaga kedaulatan dari separatisme. Tapi film Pesta Babi dan analisis Dandi mengungkap angka yang mengerikan. Peneliti militer Made Supriyatna mencatat bahwa rasio personel keamanan warga sipil di Papua adalah 1:97. Jauh lebih tinggi dari rasio nasional yang berada di kisaran 1:296. Artinya, konsentrasi aparat di Papua hampir 3 kali lipat lebih padat dibanding rata-rata seluruh Indonesia. Di mana ada proyek sawit, tambang, disitulah militer digerakkan. Operasi militer itu mendapatkan legitimasi di mata publik lewat label pemberantasan KKB. Padahal kalau kalian tahu, di balik layar, mereka itu bertugas untuk mengamankan rantai pasok industri ekstraktif. Jadi sebenarnya kita tuh nggak hidup dalam sistem demokrasi ekonomi yang sehat. Kita itu sebenarnya sedang memasuki era failed capitalism atau kita bisa katakan kapitalisme terpimpin. Negara menggunakan uang pajak kita untuk mendanai militer demi merampas tanah adat dan menyerahkan konsesinya kepada korporasi raksasa. Rakyat Papua itu adalah korban pertama, namun dompet dan juga pajak kita lah yang mendanai represi ini. Karena film ini membongkar aliran uang dan kekuasaan yang sangat telanjang, kepanikan massal itu melanda para penguasa. Tercatat itu lebih dari 21 insiden intimidasi pembubaran nonton bareng. Tapi lihatlah alasan konyol yang dipakai. Kalian tahu? Merujuk dari artikel Jatim Now, Rektorat UIN 1 Tulungagung melarang pemutaran dengan dalih film itu belum memiliki izin Kominfo. Hah? Belum memiliki izin. Sementara di Ternate, aparat militer itu turun langsung untuk membubarkan mahasiswa hanya karena judulnya itu dianggap provokatif. Mereka itu gagal paham bahwa melarang seni dokumenter itu membuktikan bahwa kebenaran dari film tersebut. Menekan ruang diskusi publik adalah bukti nyata kelemahan argumen intelektual penguasa. Jadi tepat pada hari ini 22 Mei 2026, Watchdog dan juga tim ekspedisi Indonesia Baru itu mematahkan sensor tersebut dengan merilis film Pesta Babi di kanal YouTube Jubi TV. Setelah mengumpulkan permintaan 11.000 untuk nonton bareng offline, mereka itu kini membuka keran digital secara total. Mereka itu membuktikan bahwa sekuat apapun uang dari oligarki dan juga sepatu laras pajang menekan, mereka itu tidak akan pernah bisa membeli dan juga membungkam kewarasan publik. Pesta Babi itu mengajarkan kita satu pelajaran finansial paling brutal dari bernegara. Atas nama investasi dan juga PDB, negara itu bisa menjelma dan juga menjadi raksasa rakus yang memangsa rakyatnya sendiri. Saat hukum dan juga militer dijadikan satpam korporasi, mereka itu tidak lagi di tanah yang aman. Entah di Merauke, di Sumatera, atau bahkan di depan halaman rumah kalian sendiri. Tonton filmnya di YouTube hari ini selama masih ada. Bagian analisis ekonomi politik ini agar lingkaranmu paham bahwa ada triliunan modal oligarki yang sedang berputar. Tulis di kolom komentar apakah pelibatan TNI dalam proyek bisnis sipil ini bisa dibenarkan atas nama kemajuan negara. Jangan lupa subscribe Project 100 Juta untuk terus membedah sisi gelap kebijakan dari negara kita. Sampai jumpa di Project 100 Juta berikutnya.